lu orang Betawi harus bertanggung jawab, berani, jujur, istiqomah gitu ya Be ya. Nanti hubungannya adalah tentang bagaimana kita harus bergaul, cara-cara orang Betawi. Nah ini gimana Be? Bergaulnya orang Betawi. Jadi gini, kalau karakter orang Betawi yang nggak tahu bagaimana asal mulanya gitu, memang terkenal dengan demen bercanda. Demen bercanda, banyol, main kata-kataan, main celah-celahan. tapi enggak masuk hati. Jadi gitu. Jadi gini, filosofi terkait dengan masalah warna maupun bentuk gigi balang itu lebih kepada adab di dalam sikap. Adab di dalam sikap. Oke. Sikap kita yang hangat sama kawan, harmonis sama kawan. Humble. Iya. Istilahnya humble di anak sekarang nih. Iya. Oke, ketemu lagi dengan Bang Wang Channel. Masih melanjutkan pembicaraan tentang gigi balang dan langkan yang tadi sempat terputus karena pas waktunya sholat maghrib dan isya. Nah sekarang kami pindah tempat. Memang kami sini mau menyusuri Condet sebagai wilayah kawasan wisata kuliner. Iya. Dan saya masih bersama dengan Babe Hendy yang menjadi narasumber untuk membicarakan tentang ornamen arsitektur Betawi yang bernama gigi balang dan langkan. Tadi udah dibahas tentang gigi balang. Itu baru 10%-nya ya Be ya. Filosofinya tentang gigi balang nanti kayak masih ada penjelasan lagi, baru nanti kita masuk ke pembicaraan tentang langkan. Ya. Oke, Babe Hendy, muter-muter kita sore ini ya. Iya. Muter-muter kita ngobrolin tentang arsitektur Betawi yang dimana anak-anak muda atau generasi muda sekarang, yang generasi Betawinya itu mesti paham. Ya, kan tadi ada warna aja itu ada filosofinya. Berikut tadi yang ada lima falsafah. Ya, nah dikaitkan lagi dengan sikap anak-anak Betawi saat ini nih. Ya lu orang Betawi harus bertanggung jawab, berani, jujur, istiqomah gitu ya Be ya. Nanti hubungannya adalah tentang bagaimana kita harus bergaul, cara-cara orang Betawi. Ya. Nah ini gimana Be? Bergaulnya orang Betawi. Jadi gini, kalau karakter orang Betawi yang nggak tahu bagaimana asal mulanya gitu, memang terkenal dengan demen bercanda. Demen bercanda, banyol, main kata-kataan, main celah-celahan. tapi nggak masuk hati. Jadi gitu. Jadi gini, filosofi terkait dengan masalah warna maupun bentuk gigi balang itu lebih kepada adab di dalam sikap. Adab di dalam sikap. Oke. Sikap kita yang hangat sama kawan, harmonis sama kawan. Humble. Iya. Istilahnya humble di anak sekarang. Iya, humble. Jadi Humble goreng. ya, humble tauco. Kamu tahu Cok. Jadi emang kudu begitu. Dalam artian gini, anak Betawi itu gampang akrab, Mudah bergaul. karena memang pembawaannya yang hangat, Ceria. gitu loh. Terus sama siapa aja cenderung lebih kepada harmonis, mencari keharmonisan, kebersamaan, rukunan. dan dia sederhana. Orang Betawi itu sederhana, sangat bersahaja. Jadi jangan ngajarin Betawi tentang Bhinneka Tunggal Ika dong Betawi gitu. Bhinneka Tunggal Ika itu adanya di tanah Betawi. Iya kan
Orang aku Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang gini kita, Toleransi. sekarang gini, di Sumatera Utara betul suku apa aja ada di sana, tapi yang mendominasi suku apa? Orang Batak kan? Iya. Di Minang betul suku apa aja di sana, tapi minoritas, tapi kebanyakan orang Minang. Di Betawi cuman 35% Betawi aslinya, selebihnya pendatang semuanya. Apa Itu kita dulu kan? Apa kita aru-aru? Enggak. Welcome, selamat Welcome. datang. Bahkan banyak nama daerah-daerah itu menggunakan nama orang mana-mana. Contoh Petojo, Aru Patuju, orang Bugis. Daerah Karet Tengsin, itu orang Cina yang bernama Tiengsin. Tiengsin, sorry yang Petojo nih. Hmm. Tadi adalah nama Orang Bugis. Ya, sementara ada yang menceritakan itu orang Belanda selalu pakai pet hijau. Hah? Jadi pakai pet topi Hah? warna hijau. Jadi kita bilang Petojo gitu. Betul. Yang saya tahu, yang saya dikasih tahu dan saya telusurin selama ini adalah itu berasal dari nama seorang Bugis yang bernama Aru Patuju. Aru Patuju. Nah, berarti memang simpang siur ada. Perkara bener atau enggak, wallahu a'lam. Jadi saya juga nggak berani ngomong apa yang saya omongin ini pasti bener. Orang punya pendapat lain, ya sah. Nah, berkaitan dengan tadi Gigi Balang, Nah, yaitu welcome tadi, ternyata orang dari Bugis saja udah lama tinggal di tanah Betawi dan itu welcome, nggak ada bayangin, masalah. di Jakarta ini ada yang namanya Manggarai. Karena memang orang-orang dari Manggarai sana Flores, yang dibawa kemari ke Belanda. maka disebut Manggarai itu Manggarai. daerah. Ada lagi yang namanya Kampung Bandan Kampung Bandan, Ancol, dan Ancol, karena itu memang orang-orang dari Pulau Bandan Naira. Bandan Naira. Oh, jadi Kampung Bandan itu adalah asal dari orang Kampung Bandan Naira yang tinggal di Jakarta atau di tangan Betawi. Pekojan, orang-orang India. Maka disebut Pekojan. Pekojan. Kemarin aneh waktu ngunjungin masjid itu juga sempat dikasih tahu itu Masjid Pekojan. Iya kan? daerah Pekojan. Karena di sana juga masjidnya nggak tahu namanya apa, saya lupa, disebutnya cuma Masjid Pekojan doang. Itu masih tua itu. Jadi kembali kepada filosofi daripada Gigi Balang, itu adalah lebih kepada Sikap orang Betawi. sikap dan karakter orang Betawi yang memang harus ditunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berani, jujur, rajin, ulet, dan sabar. Dan semua itu adanya di Gigi Balang. Gigi Ya. Balang. Nah, itu yang kalau umpamanya kita memahamin soal itu, makna itu kan udah cakep banget orang. Cakep dah. Yang jadi duduk persoalan stigma yang selama ini terlontar, terekspos. Betawi males, tukang jualin kebon, tukang kawin. Perasaan aneh nih, yang pas perkara urusan tukang kawin mah bukan orang Betawi, Bang. Banyak. Orang mana-mana juga ada yang pakai kawin 9 kali 10 kali. Iya, dan ya selama memang dari Islam pun membolehkan. Jadi apa ya kalau saya bilang, itu stigma yang sebenarnya bukan didominasi sama orang Betawi, sikap-sikap seperti itu. Dan kalau orang Betawi berarti yang 5 filsafat tadi dari Gigi Balang itu harus menjadi harus menjadi apa ya, sikap hidup, the way of life ya masyarakat Betawi. Sikap hidup harus kayak gitu. Makanya ada di depan, paling depan tuh ya, paling depan dia dikasih tahu. Nah, berarti gini ya, kebaikan keburukan ya, itu kan tetap ada namanya, ada batasnya. Ada hal-hal yang memang ini loh,
kita sih berbuat baik jangan dibatasin gitu. Tapi ada sikap-sikap yang memang jangan sampai lepas batas. Nah, berarti itu ada hubungannya dengan apa tuh? Langkan apa? Nah, begini. Langkan itu adalah ini saya bilang nih, ini masalah gitu nih kita nggak bisa sepotong-sepotong nih Bang Owen. Oh nggak bisa Pak, masih lanjut nih, belum selesai nih. Nggak bisa Oke, berarti nanti aja untuk langkan. Masih kita bicara gigi balang. Ini gigi balang. Adanya di teras depan. Menunjukkan bahwasanya inilah sikap hidup orang Betawi seperti ini. Hangat, harmonis. Kaitannya dengan apa? Dengan teras atau paseban yang terbuka. Welcome semuanya. Paseban. Ya kan? Welcome. Ruang tamu yang terbuka, apa segala macam. Enggak ada yang disembunyikan, hangat. Nah, teras itu lantainya orang Betawi itu lebih tinggi daripada latar. Tahu latar? Iya, pelataran. Pelataran. Biasanya itu ada sekitar 2 atau 3 undak. 3 undakan, tangga. Mau itu rumah panggung kek, kagak panggung kek, pokoknya dia ada. Yang namanya udah sampai ke teras itu dia lebih tinggi. Ente datang kemari ke tempat yang terhormat, tempat yang tinggi, tempat yang dimuliakan. Jaga sikap, jaga adab, jaga omongan. Ada batasnya, yaitu langkan. Nyambung berarti. Nyambung. Lu ngelewatin batas, lu turun lagi ke latar, berarti lu kembali menjadi manusia yang rendah. Tanpa ada. Nah, terus kalau filosofi kan bentuk sama nih, Be. Kalau gigi balang wajib ke bawah. Nah, kalau di langkan kan ada bentuk kayak gigi balang juga, cuma nyambung ke bawah. Berarti itu yang batasnya tadi tuh ya. Kalau ada filosofi juga nggak? Selain segi pembatas tadi, bahwa lu kalau turun ke bawah. Yang saya tahu pembatasan itu adalah untuk batasan dalam sikap. Oke. Batasan dalam sikap, biar bagaimanapun juga kita ini terbuka, udah mau harmonis apa segala macam, tapi siapapun orang yang datang kemari itu harus menjaga sikap dan ada batas-batasan adat yang harus dihormatin. Kita sebagai tuan rumah dan kita menjaga betul kehormatan itu karena tempat kita ini tinggi, mulia, kita bela mati-matian. Kasar bilang lu mau masuk ke rumah gue kurang ajar, lu gue bacok. Tuan rumah kita berhak, gue lemparin lagi lu ke tempat yang rendah. Kalau lu kurang ajar ya. Tapi begitu dia baik, mau bersilaturahim dengan ramah, dengan jaga sikap dan sebagainya, kita rangkul. Makanya pintu gambang beradu kupu-kupu. Tuh, begini nih. Jadi selain terbuka, tangan kita ngerangkul. Jendelanya pun di kiri kanan begitu tuh. Pintu gini nih. Nah di kiri kanan ada jendela lagi nih. Kalau yang kanan dia kebuka ke kanan, yang kiri kebuka ke kiri. Jadi kayak kanan, kayak tangan. Itu sikap merangkul, mempersilahkan. Habis itu baru masuk ke ruang tamu tuh ya. Kan berarti pelataran, terus masuk ke paseban atau teras. Dimana ketika masuk itu nanti ada tangga jadi lu kalau di bawah ya posisi lu rendah. Kalau saya bilang anak tangga, kalau zaman dulu sih kita nih kalau dicondet ya bisa pakai batu bata gitu ya kan. Pokoknya intinya adalah antara teras rumah sama pelataran lebih tinggi daripada pelataran. Teras rumah kita lantainya lebih tinggi daripada pelataran. Itu bicara filosofinya, tapi memang kalau cara logikanya kalau banjir, hujan, air naik, sampai naik ke masuk dalam rumah. Selain ada fungsi teknis, ada juga fungsi filosofis. Teknis ya, karena kita bicara arsitektur nih ya. Bicara arsitektur kan berarti ketahanan rumah tuh. Iya, jadi ada makna teknisnya, ada juga makna filosofisnya. Teknis tadi buat kalau banjir atau hewan dan sebagainya saja. Nah kita udah bisa orang dah dalam nilainya. Tapi bukan bisa memang begitu gitu kan. Tapi ada nilai-nilai filosofinya. Ini harus dipahami. Jadi ketika ada orang mau bangun rumah dengan gaya Betawi gitu kan, jadi nggak bisa asal-asalan.
Jadi nah hal-hal yang semacam itu nggak bisa sembarangan Bang Owen sebenarnya. Dan kita harus kasih tahu anak-anak kita itu secara detail. Jadi kalau kita marahin anak kita, bukan ngarahin ya, kayak aneh nih, sama anak aneh nih, si Gopar. Jangan begitu Tom. Anak Betawi nggak begitu sikapnya. Melarang tapi menjelaskan. Iya, tawadu sama yang lebih tua, hormat, ya, Takzim. takjim. Terus lagi kita juga ngerangkul sama kawan, bukan memukul, ngerangkul. Sama tua hormat, sama sebaya Sebenarnya sama yang Merangkul. lebih tua mau, sama kawannya dia merangkul, sama yang lebih muda dia lebih sayang. Jadi kita ajarin seperti itu adab-adabnya. Misalnya dia belajar malas, waduh ini. Anak Betawi nggak begitu. Anak Betawi itu rajin, gigi balang. Lihat balang kalau makan, rajin, ulet. Dan dia nggak serakah, nggak ada sejarahnya yang namanya balang begitu makanannya habis ngerebut makanan kawannya, nggak ada. ya udah makan dia aja gitu kan ya. Oke.